ورأيته بابا لخير جناني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di salah satu rumahnya yang kita harapkan keberkahannya ini, Masjid Baitul Muttaqin. Semoga masjid ini benar-benar menjadi rumah bagi orang-orang yang bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang muttaqin. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang ulama salaf yang bernama Abu Ali Ar-Ribati, beliau meriwayatkan, menceritakan kisah beliau bersama sahabat beliau yang juga salah seorang ulama salaf. Beliau bernama Abdullah Ar-Razi hafizahullah. Sahibtu Abdullah Ar-Razi wa kana yadkhulul badiyah. Saya bersahabat dengan Abdullah Ar-Razi, dan suatu ketika kami hendak masuk ke sebuah kampung safar. Kita tahu dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, jika ada dua orang atau bahkan lebih melakukan safar ke sebuah tempat, maka disunnahkan untuk memilih salah satu di antaranya untuk menjadi amir, pimpinan safar. Abdullah Ar-Razi kemudian mengatakan, "Alayya an takuna antal amir am ana?" Saya yang jadi amir ataukah engkau? Tentu saja Abu Ali Ar-Ribati beliau mengatakan, "Bal anta." Engkau yang lebih berhak untuk jadi amir.
Ini ungkapan tawadhu ya, dari saudara kepada saudaranya yang mungkin lebih berilmu atau lebih senior. Kemudian Abdullah Ar-Razi mengatakan, wa 'alaika ta'ah. Baik, kalau engkau berkenan saya jadi amir safar, berarti kamu harus taat sama saya. Iya, saya akan taat sebagaimana perintah Rasul SAW untuk taat kepada amir. Setelah itu langsung Abdullah Ar-Razi ini dia yang menyiapkan bekal, dia yang menyiapkan tas perbekalan, dia yang menyiapkan kendaraan. Kemudian dia yang memikul perbekalan. Abu Ali Ar-Ribati mengatakan, loh, biarin saya aja yang pikul. Enggak, saya kan amir. Kamu harus taat, saya yang pikul, kata dia. Jalanlah mereka berdua sampai di sebuah tempat. Mereka singgah dan mereka harus makan. Abdullah Ar-Razi kemudian menurunkan perbekalan, dia yang masak. Dia yang masak. Abu Ali Ar-Ribati mengatakan, biar saya saja. Engkau kan amir. Ya karena saya amir maka kamu harus taat, katanya. Saya yang masak. Dia yang masak, kemudian dia yang hidangkan makanan, minuman, subhanallah. Jalan lagi. Mereka berdua sampai di sebuah tempat. Mereka diguyur hujan. Diguyur hujan. Apa yang dilakukan oleh Abdullah Ar-Razi? Dia berdiri, kemudian dia bentangkan kainnya atau semacam kisah untuk sebagai pelindung, semacam payung. Dia berdiri dari malam sampai subuh untuk melindungi Abu Ali Ar-Ribati. Abu Ali Ar-Ribati mengatakan, biar saya, alaika ta'ah, kamu wajib taat, saya amir. Apa kata Abu Ali Ar-Ribati? Ini ungkapan yang luar biasa, ungkapan Abu Ali Ar-Ribati. Fakuntu aqulu ma'a nafsi, saya berkata di dalam hati, laitani mittu qabla hadha wa lam aqul anta al-amir. Allahu Akbar. Saya berharap sebelum kejadian-kejadian ini, saya berharap mati saja. Dan saya belum sempat mengatakan, ya biar anda saja yang jadi amir. Dia menyesal mengatakan, engkau yang jadi amir. Inilah yang namanya ithar. Pernah jamaah mendengar istilah ini, ithar? Disebutkan dalam surat Al-Hasr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan saudaranya, mengedepankan kebutuhan saudaranya, padahal mereka sendiri sedang butuh. Inilah ithar, akhlak yang mulia, yang menjadi cermin ukhuwah di kalangan salafun as-salih, generasi terbaik umat ini, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairun nas khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah pada, atau sebaik-baik manusia itu pada generasiku, generasinya para sahabat, kemudian generasi setelahnya tabi'in, kemudian generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang yang sangat memahami betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai ukhuwah fillahi walillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan di atas akidah yang sahihah, persaudaraan di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, persaudaraan di atas komitmen manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mau berandai-andai kata,
Semua orang Islam di zaman ini punya sifat yang seperti ini. Dia selalu menginginkan kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Dia lebih mengutamakan saudaranya, padahal dia juga butuh. Sebaliknya saudaranya juga mengutamakan dirinya. Saling mengutamakan satu sama lain. Kira-kira seperti apa keadaan dunia ini? Gak ada kehidupan seperti itu kecuali nanti di surga. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala dengan keindahan takdirnya memang sengaja menciptakan dunia seperti ini. Ada orang yang mau menang sendiri, ada orang yang menzalimi yang lain, tapi ada juga yang memang baik hati, tulus, mau membantu, menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Tapi nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menciptakan kehidupan yang sempurna, yang disebutkan bahwasanya kehidupan itu hanya ada di surga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang orang-orang yang menjadi penghuni surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Di surga itu para penduduk surga, sekalipun dulu ketika di dunia mereka pernah bermusuhan, pernah bertetangga tapi bermusuhan, tapi mereka husnul khatimah, Allah ampuni mereka, kemudian Allah masukkan mereka ke surga. Nanti di akhirat, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, kami cabut rasa dengki, hasad, iri hati di dalam hati mereka, kebencian dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka menjadi ikhwanan, orang-orang yang bersaudara, ala sururin mutaqabilin, mereka duduk-duduk berhadap-hadapan, tidak ada kebencian, yang ada hanya ucapan salam di dalam surga. Tapi kita bisa mengupayakan ithar ini ada pada diri kita. Paling tidak dia, alhamdulillah, kalau tidak bisa 100%, ya bisa 50%. Itu luar biasa kehidupan yang seperti itu. Ya. Tidak akan ada seseorang yang berani membohongi saudaranya atau menipu saudaranya. Kenapa? Karena dia juga tidak kepingin dibohongi, tidak kepingin ditipu. Dia tidak mau merugikan saudaranya, sebagaimana dia juga tidak ingin dirugikan. Ini prinsip ukhuwah di dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya, dia mencintai kebaikan untuk saudaranya, apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia senang diperlakukan baik, maka seharusnya dia juga senang memperlakukan orang lain dengan baik. Dia senang diucapkan salam terlebih dahulu, dia senang dihormati, maka seharusnya kita pun berusaha mengucapkan salam terlebih dahulu untuk saudara kita, atau menghormati saudara kita. Dia nggak senang untuk dirugikan, maka jangan kita rugikan saudara kita. Ini prinsip ukhuwah di dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ithar, yaitu sikap lebih mengedepankan saudara kita, ya, menginginkan kebaikan untuk dia. Ini sifatnya para sahabat. Sifatnya para sahabat. Secara spesifik Allah memuji kaum Ansar di dalam Al-Quran karena memiliki sifat seperti ini. Ayat yang tadi saya bacakan, surat Al-Hasyr, ayat yang ke-9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang mereka lebih mengedepankan kebutuhan saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin yang berhijrah ke Madinah, padahal mereka juga sedang butuh. Ini sifat Ansar yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Dan kisah yang sangat ma'ruf
Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, antum sering dengar kisah antara Abdurrahman bin Auf dan salah seorang Ansor yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kita tahu kan beliau ini sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah, meninggalkan semua hartanya, meninggalkan rumah, propertinya ditinggalin demi bisa berhijrah, demi bisa beribadah hanya kepada Allah dengan tenang, dengan tentram. Maka Rasulullah yang pertama kali dilakukan setelah hijrah adalah al-mu'akhah, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Salah satu yang dipersaudarakan adalah Abdurrahman bin Auf dari muhajirin dengan Sa'ad ibn Rabi', seorang sahabat dari kalangan ansar. Coba perhatikan, dalam Sahih Bukhari diriwayatkan Sa'ad ibn Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Inni aktsarul ansari malan, fa uqassimu laka nisfa mali." Wahai Abdurrahman, aku ini orang yang paling kaya dari kalangan Ansar, paling banyak hartanya. Ini bukan sombong ya, bukan sombong. Beliau mengucapkan ini memang untuk mau membantu supaya Abdurrahman bin Auf tidak ragu-ragu menerima bantuan. Kan dia mengatakan seperti itu, saya ini orang yang paling banyak hartanya di Madinah dari kalangan Ansar. Saya akan bagi harta saya separuh buat kamu. Subhanallah. Kira-kira ada nggak orang seperti itu sekarang zaman ini? Coba, nggak ada. Subhanallah. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf juga memegang prinsip al-ukhuwah, menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Dia nggak mau bikin susah saudaranya. Nah, laisa li fi hajah, saya nggak butuh itu. Barakallahu fi malika wa ahli, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga dan hartamu. Itu kata Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman bin Auf ini datang dari Makkah ke Madinah nggak bawa apa-apa, tidak bawa harta, tidak bawa, nol. Mendapatkan peluang emas, dapat modal nih, separuh harta dari orang yang paling kaya dari Ansar. Kira-kira kalau kita di posisinya Abdurrahman bin Auf, kira-kira gimana? Ahlan wa sahlan, terima kasih, Masya Allah. Tapi beliau mengatakan, laisa li fi hajah. Ya, saya nggak butuh itu. Semoga Allah memberkahimu. Bahkan beliau bertanya, "Dullani ala suq." Tunjukin saya di mana pasar. Sudah, tunjukin saya di mana pasar. Kemudian beliau ditunjukkan pasar Qainuqa. Mulailah beliau berbisnis di situ dari nol sampai beliau menjadi sahabat yang paling kaya di Madinah. Abdurrahman bin Auf, ini sahih riwayatnya dalam Sahih Bukhari. Yang menjadi syahid dari kisah ini, lihat sikap yang diambil oleh dua sahabat ini. Sama-sama menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Ini tanda kesempurnaan iman sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Jemaah, ayat yang sering kita dengar dari guru-guru kita dalam khutbatul hajah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Ini surat Ali Imran. Antum tahu kelanjutan ayatnya berbunyi apa? Tadi ayat yang tadi itu ayat yang ke-102 dalam Ali Imran. Ayat berikutnya yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian semua, wahai orang-orang Islam, dengan tali Allah. Tali Allah maksudnya adalah Al-Quran, As-Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Disuruh kita bersatu.
Suruh kita bersatu. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingat nikmat Allah atas kalian. In kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, ketika dulu kalian itu musuh-musuhan, berantem, bahkan saling bunuh-bunuhan. Karena dulu sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ada dua suku besar yang ada di Madinah, yaitu suku Khazraj dan suku Aus. Ini mereka berantem, dendam kusumat, berperang ratusan tahun. Puncaknya ketika terjadi perang Bu'ath, mereka bunuh-bunuhan. Setelah Rasulullah SAW hijrah, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, mereka masuk Islam, hati-hati mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ingatkan nikmat yang besar ini. Ingat dulu kalian berantem, bahkan bunuh-bunuhan, kemudian Allah satukan kalian di atas Islam, di atas Al-Quran dan Sunnah. Wala tafarraqu, jangan kalian lagi setelah itu pecah belah, saling benci, saling membelakangi, saling hasad, saling dengki. Jangan. Apa kata para ulama? Dua ayat ini punya korelasi, saling keterkaitan. Ayat yang ke-102 tadi mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Sementara ayat yang ke-103 kelanjutannya, perintah untuk bersatu dan larangan untuk berpecah belah. Para ulama menafsirkan kedua ayat ini. Salah satu faktor terbesar untuk mewujudkan takwa yang sejati adalah dengan berpegang teguh pada tali Allah, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, dan tidak berpecah belah, tidak saling bermusuhan, tidak saling mendengki, hasad, dan benar-benar menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Benar-benar menginginkan untuk saudara kita. Contoh sederhana dalam kehidupan. Ada saudara kita yang sedang butuh modal mungkin ya. Dia butuh pinjaman. Wujud ukhuwah. Kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Kita yang memiliki atau diberikan oleh Allah kelebihan harta, maka besar sekali pahalanya kalau kita memberikan pinjaman. Ya. Tapi prinsip ukhuwah juga berlaku bagi si yang berhutang, berlaku juga buat dia. Dia juga harus menginginkan kebaikan untuk saudaranya yang memberikan hutang. Maka kalau sudah jatuh tempo dan sudah punya kemampuan untuk mengembalikan hutang, harus dia kembalikan. Karena prinsip ukhuwah adalah menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Jangan sampai dia susah. Jangan sampai dia suudzon. Bisa dipahami ya? Ini contoh sederhana, bisa kita analogikan pada banyak hal dalam kehidupan kita. Yang prinsipnya adalah sekali lagi menginginkan kebaikan untuk saudara kita dan tidak menginginkan keburukan untuknya, sebagaimana juga kita tidak menginginkan keburukan menimpa diri kita. Subhanallah. Indahnya sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan, khususnya dalam urusan al-ukhuwah. Saya kembali. Jadi prinsipnya, salah satu faktor terbesar yang bisa membantu mewujudkan takwa yang sejati adalah bersatu, berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Wujudkan ukhuwah. Ini yang namanya takwa yang sejati. Antum tahu takwa yang sejati itu, kalau kita bisa wujudkan, maka semua janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa itu akan kita dapatkan. Kan banyak tuh di dalam Al-Quran kita mendapati janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maksudnya adalah takwa yang sejati tadi, bukan sekedar takwa di lisan, tidak.
Maksudnya adalah yang mewujudkan takwa yang sejati. Maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar atas setiap permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sejati, Allah akan jadikan urusannya mudah. Sesulit apapun urusannya, urusan di kantor, urusan di rumah, urusan dengan anak, urusan dengan orang tua, urusan dengan pasangan suami istri, urusan di sekolah, urusan di tempat belajar, di kampus misalkan, Allah akan jadikan mudah walaupun itu semua sulit, dengan syarat dia mewujudkan takwa yang sejati. Al-Quran mengatakan demikian. Wa may yattaqillah yukaffirhu anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sejati, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya, ampuni dosa-dosanya, kemudian Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Semua janji Allah untuk orang yang bertakwa, semua yang Rasulullah SAW sebutkan sebagai ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa akan kita dapatkan kalau kita wujudkan takwa yang sejati. Dan salah satu syarat untuk mewujudkannya adalah mewujudkan ukhuwah, persaudaraan yang sejati antara sesama orang Islam. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka satu saudara. Fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah. Ini lagi-lagi ayat yang menunjukkan korelasi atau hubungan yang sangat erat sekali antara takwa dan ukhuwah. Kalau mau bertakwa, wujudkan ukhuwah. Dan orang-orang yang berpecah belah, saling membenci, saling mendengki, dia belum mewujudkan takwa yang sejati. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka semua bersaudara. Kalau terjadi cekcok, pertikaian, silang pendapat, fa aslihu bainahuma, maka upayakan islah, upayakan perdamaian antar mereka, saling maaf memaafkan. Pihak ketiga, misalkan kita nih melihat dua saudara kita tidak saling tegur sapa, nah kita perlu mengupayakan gimana caranya supaya mereka saling tegur sapa lagi, saling mengucapkan salam, saling senyum. Perintah Allah, fa aslihu baina akhwaykum, perbaiki hubungan antara dua saudara kalian tersebut. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Salah satu takwa yang terbesar adalah dengan mewujudkan ukhuwah, mengislah dua orang yang sedang bertikai di kalangan saudara kita. La'allakum turhamun, islah, lakukan perdamaian tersebut agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau mengatakan ketika mengomentari ayat ini, wa dalla dzalika ala anna adam al-qiyami bi huquqil mu'minin min a'zami hawajibir rahmah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kalau kita tidak menunaikan hak-hak orang-orang yang beriman, sesama orang beriman, maka ini adalah tabir terbesar yang akan menghalangi rahmat Allah turun kepada kita. Allahu Akbar. Kita kalau tidak mewujudkan hak-hak saudara muslim kita, maka ini penghalang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah kita. Apa hak-hak sesama muslim? Banyak. Di antaranya yang paling penting disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Hakul muslim 'alal muslim sitt. Hak muslim atas muslim yang lainnya yang wajib kita perhatikan
yang sangat ditekankan oleh Allah dan Rasulnya itu ada 6. Ada 6. Nah, ini sekaligus kita masuk kepada pembahasan bagaimana caranya mewujudkan ukhuwah. Disebutkan dalam hadis ini, yaitu dengan mengamalkan hak-hak sesama muslim. Yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Kalau engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Oh, ini luar biasa jemaah. Mengucapkan salam ini jangan dipandang sepele. Ini bisa menumbuhkan rasa cinta antar orang-orang yang beriman. Cuman yang jadi masalah, kita ini hanya mengucapkan salam sama orang yang kita kenal. Adapun yang tidak kita kenal, padahal satu masjid, cuek aja. Ini jadi masalah. Kita belum sempurna mengamalkan sunnah Rasul. Kita belum sempurna dalam menunaikan hak sesama muslim. Dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda ketika ditanya, "Ayyul islami khair?" Islam yang seperti apa yang paling baik wahai Rasul? Maka beliau alaihi salatu wassalam menjawab, "An tut'ima at-ta'am wa taqra'u as-salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Islam yang paling bagus itu adalah Islamnya orang yang suka ngasih makan kepada orang yang membutuhkan, suka neraktir kepada orang yang membutuhkan. Ini amalan yang luar biasa. Yang kedua kata Nabi, wa taqra'us salam, dan engkau mengucapkan salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan kepada yang tidak engkau kenal. Yang penting dia muslim. Nah, masalahnya kita hanya mengamalkan sebagian. Kita hanya mengucapkan salam kepada yang kita kenal saja. Mohon maaf, ini semua jamaah di masjid ini semuanya saling kenal atau belum? Sudah saling kenal atau belum? Pasti ada yang belum saling kenal. Awal dari perkenalan adalah salam. Makanya nanti ketika berpapasan keluar dari masjid, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kenal. Itu awal perkenalan. Dan benar kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita akan saling mencintai antar saudara mukmin kalau kita nggak saling kenal? Dan awal dari perkenalan adalah salam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa afdaluhuma, yang terbaik di antara keduanya adalah man bada'a bis salam, yang lebih dulu mengucapkan salam. Ini sunnah Rasulullah SAW. Sering kita dengar sunnah ini, tapi kita harus sering-sering diingatkan dan mau diingatkan untuk mengamalkannya. Dan mengucapkan salam kepada orang yang tidak kita kenal, yang penting dia muslim, ini di zaman ini sudah menjadi sunnah mahjurah, sunnah yang terlalaikan, terlupakan. Siapa yang menghidupkannya, dia dapat double nih, pahalanya double. Dia dapat pahala mengucapkan salam dan pahala menghidupkan sunnah Rasul SAW yang sudah mati, yang sudah dilupakan. Apa bukti sunnah ini dilupakan? Ya kita alami sendiri, ya kan? Kita nggak kenal, kita nggak mengucapkan salam. Padahal dia muslim satu masjid. Ada sebuah kisah yang saya dengarkan dari Syekh Dr. Utsman Al-Khamis, salah seorang ulama dari Kuwait, sering datang ke Indonesia dan pernah datang ke Lombok memberikan daurah kepada para asatidzah. Beliau cerita gini, suatu ketika beliau, "Tuhum nabiyuna was-salihun." Para nabi dan orang-orang soleh kagum dengan kedudukan mereka. Kagum sampai ghibtah. Ghibtah itu iri hati tapi positif. Ghibtah berbeda dengan hasad. Kalau hasad itu menginginkan nikmat yang didapatkan oleh saudara kita supaya hilang, kemudian pindah kepada dirinya. Ini hasad yang paling
ini hasad yang jelek banget gitu. Menginginkan nikmat yang ada pada saudara itu biar hilang. Ini hasad. Ini penyakit yang ada pada iblis. Nauzubillah. Jangan sampai ada pada diri kita. Adapun ghibthah, kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat, baik nikmat berupa ilmu, harta, atau hal lainnya. Kita menginginkan hal yang sama, namun kita juga tidak menginginkan nikmat pada saudara kita itu hilang. Bisa dipahami ya perbedaannya, itu ghibthah. Nah, kedudukan orang-orang yang saling mencintai karena Allah di akhirat kelak itu para nabi dan orang-orang soleh itu ghibthah. Ya. Pingin juga mendapatkan kedudukan seperti itu. Subhanallah, ini berarti kedudukan yang sangat tinggi sekali. Dalam hadis yang lain dikisahkan ada seorang laki-laki, dia safar mengunjungi saudaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yatasyakkal bi syaklil bashar. Malaikat ini menjelma menjadi manusia. Di tengah jalan disapalah si fulan ini. Engkau mau kemana? Dia mengatakan saya mau ke sebuah kampung, di situ ada si fulan, saya mau berziarah, mengunjungi dia. Apa tujuanmu datang ke sana? Mau cari pinjaman, mau bisnis, atau mau ngapain? Enggak, saya enggak ada tujuan lain. Saya mengunjungi dia ziarah murni karena Allah Subhanahu wa taala, murni karena saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tahu kabarnya dia kayak gimana. Apakah dia sakit? Bagaimana keadaan dia sekarang? Saya ingin tahu. Kemudian malaikat ini mengatakan, "Absyir." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada saya untuk menyampaikan kabar gembira kepada engkau. Annallaha yuhibbuka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai engkau. Kama tuhibbu akhaka fihi. Sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya berharap pertemuan kita ini juga pertemuan karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan keutamaannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu tadi yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Di antara hak muslim atas muslim yang lain adalah idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat, minta petua atau konsultasi, sama. Karena dia menganggap kita misalkan lebih senior, lebih berpengalaman, lebih berilmu. Dia menganggap kita bisa memberikan petunjuk, arahan dalam semua hal berupa kebaikan, entah itu kebaikan di dunia maupun kebaikan akhirat. Bukan hanya dalam urusan agama. Jadi nasihat itu bukan hanya dalam urusan agama. Nasihat juga berlaku pada urusan-urusan duniawi yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi orang-orang mukmin. Ya. Misalkan ada di antara kita seorang dokter ahli kesehatan, satu masjid, ya kan, berjamaah dengan tetangganya, misalkan satu masjid. Tetangganya ini sakit, kemudian kebetulan ketemu di masjid. Tetangganya mengatakan, "Pak dokter, saya ini sakit tenggorokan, sakit ini dan itu, ada saran gak?" Nah, ini juga masuk dalam hadis ini. Idza stansahaka fansah lahu. Kalau engkau dimintai nasihat, maka berikan nasihat. Maka seorang dokter mukmin yang baik, yang mewujudkan prinsip ukhuwah, dia akan memberikan nasihat. Oh, ini pantangannya, jangan makan yang ini, ya, perbanyak makan yang itu, obatnya ini dan itu. Dia akan memberikan nasihat yang terbaik sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ini berlaku dalam banyak hal. Contoh,
Dan seorang pemuda ingin menikah misalkan, dia berkonsultasi kepada temannya. Kebetulan temannya ini kenal dengan orang tua si akhwat. Ya, dia bertanya, gimana menurutmu kalau saya melamar si fulana? Engkau kan kenal dekat, engkau kan kerabat dekatnya. Bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana agamanya, bagaimana kesehariannya. Nah, orang yang dimintai keterangan, dia harus memberikan nasihat yang tulus, memberikan informasi apa adanya. Jangan ngeprank. Ntar setelah menikah menyesal, ternyata informasi yang diberikan keliru. Berarti ada udang di balik batu. Berikan informasi apa adanya kalau kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Kalau si wanita itu akhlaknya buruk, katakan buruk. Ya. Kalau dia orang yang baik-baik, jangan juga katakan dia buruk. Idzastansahaka fansahlahu. Kalau kita dimintai nasihat, kalau ada orang berkonsultasi kepada kita dan kita mampu untuk memberikan nasihat yang terbaik, maka berikan. Ini termasuk hak seorang muslim. Dan tanpa pamrih. Kalau pakai pamrih itu lain cerita, itu namanya bisnis, ya kan? Itu namanya bisnis. Konsultasi tarifnya sekian, itu bisnis. Makanya kalau mau konsultasi sama Pak Dokter yang ada di sini di masjid, karena nggak boleh bisnis di masjid, ya kan? Nggak boleh bisnis di masjid. Itu beberapa contoh di antara. Berikutnya di antara hak muslim atas muslim yang lain adalah wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka jenguk. Dulu para sahabat nggak bisa lewat 3 hari. Kalau ada di antara mereka 3 hari nggak kelihatan di masjid, itu langsung disamperin, ditanyain. Biasanya sakit. Nah, kita sudah nggak mengamalkan ini? Kita ngaji misalkan, hadir di satu majelis, ya, setiap kajian kita selalu ketemu, atau bahkan setiap 5 waktu kita ketemu. Tiba-tiba saudara kita tidak pernah kelihatan lagi. Pernah nggak kita tanya keadaannya, gimana kabarnya? Jangan-jangan dia sakit, jangan-jangan dia sedang terlilit hutang, jangan-jangan dia. Pernah nggak kita tanya? Harusnya ditanya, bagaimana keadaan si fulan? Paling tidak di WA, antum baik, akhi gimana kabar, kok nggak pernah kelihatan di masjid, antum sakit ya? Gitu. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang saf di masjid kita, betul ada nambah orang baru, tapi orang lama hilang. Mestinya kan terus nambah ya saf di masjid itu. Kalau ukhuwah ini diwujudkan, prinsip ukhuwahnya diwujudkan. Subhanallah. Wa idza marida fa'udhu. Dan pahala menjenguk orang sakit luar biasa. Didoakan 70.000 malaikat sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian seakan-akan dia sedang berjalan di taman surga. Semenjak dia berjalan membesuk orang yang sakit sampai dia duduk itu, seakan-akan dia berada di taman surga. Apalagi kalau dia mendoakan saudaranya yang sakit. Dan menjenguk orang sakit itu bukan cuma sekali, jamaah. Kebanyakan kita itu ketika mendengar tetangga kita sakit, kita jenguk sekali di awal. Setelah itu nggak pernah lagi. Padahal hadis ini, perhatikan lafaz hadisnya, fa'udhu. Itu satu akar kata dengan i'adah. I'adah itu artinya sesuatu yang berulang. Makanya menjenguk orang sakit itu nggak cukup sekali seharusnya. Justru saudara kita yang sakit itu butuh dijenguk ketika orang sudah tidak menjenguk lagi. Biasanya orang banyak menjenguk kapan? Di awal-awal sakit. Hari pertama masuk rumah sakit itu banyak tuh yang jenguk kita. Hari kedua, ketiga, keempat itu udah sepi. Justru ketika sepi itu dia butuh dijenguk, butuh disupport, butuh dikasih ya, doa kebaikan sehingga dia bersemangat, dia merasa dicintai oleh saudaranya, dan itu membantu kesembuhan dia insya Allah.
Di antara hak muslim atas muslim yang lain, kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa idza mata fatba'hu. Kalau dia meninggal maka iringi jenazahnya. Kalau dia meninggal, iringi jenazahnya. Ini juga hak muslim atas muslim yang lainnya. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Persaudaraan atau ukhuwah itu dia memiliki tanda-tanda. Kalau ada tanda-tanda ini pada diri kita, berarti kita sudah mewujudkannya. Alhamdulillah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah bilang begini, lil ukhuwati alamat. Ukhuwah atau persaudaraan itu memiliki tanda-tanda. An yasudda khalalah. Kalau saudara kita melakukan kekeliruan atau kesalahan, dan kesalahan itu hanya sesekali, tidak dia pamerkan, maka kita berusaha untuk menutupinya. Kita berusaha untuk menutupinya. Kita yang secara tidak sengaja mengetahui aib saudara kita, jangan dibeberkan, jangan diceritakan, jangan jadi bahan gibah, ditutupi. An yasudda khalalah. Tapi kalau dia melakukannya berulang kali, maka kita yang mengetahuinya wajib menasihati empat mata. Nasihati empat mata, karena kita tidak ingin menjatuhkan kehormatannya. Ini hak persaudaraan, tanda-tanda ukhuwah. Yang kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa an yaqbala ilalah. Kalau dia melakukan kesalahan sesekali, kemudian dia menyampaikan uzurnya, maka terima uzurnya. Misalkan dia terlambat, kita sudah janjian, dia terlambat datang. Ketika dia datang, dia minta maaf, akhi saya minta maaf, saya terlambat karena macet. Jangan kita menolak uzurnya. Kita cukup menerima secara zahir alasan dia. Oh iya, nggak apa-apa, akhi, ya, mohon tidak diulangi lagi gitu. Kita terima uzur dia. Jangan dikorek-korek. Ah, ini kan alasan kamu aja. Ya. Jangan dikorek-korek. Jadi saudara yang baik itu menerima uzur saudaranya. Kalau kita korek-korek itu seakan-akan kita menuduh dia berdusta, ya, menuduh dia munafik. Alhamdulillah. Itu kan kita mengorek-korek isi hati seseorang. Sementara isi hati hanya Allah yang tahu. Kemudian yang ketiga, kata Imam Syafi'i, wa an ya'fuwa zallatahu. Dan dia memaafkan kalau saudaranya tergelincir. Dimaafkan. Jadi ditutupi aibnya, diterima uzurnya, dan dimaafkan. Ini ciri-ciri ukhuwah. Yang terakhir sebagai penutup, ada sebuah kisah. Kisah ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan yang lainnya. Kisah antara tiga sahabat Rasulullah SAW yang dijamin surga. Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kisah ini terjadi di masanya Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, khalifah. Suatu ketika yang mengisahkan kisah ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan, marartu bi Utsman ibn Affan, marartu bi Utsman ibn Affan fil masjid. Saya papasan dengan Utsman bin Affan di masjid. Fasallamtu alaihi. Maka saya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Utsman, assalamualaikum. Gak dijawab. Gak dijawab nih, salamnya Sa'ad bin Abi Waqqas gak dijawab. Sa'ad bin Abi Waqqas yakin sekali, ya, bahwasanya
Utsman mala'a ainaihi wa lam yarudda alaihi salam. Dia menatap wajahku ketika saya mengucapkan salam kepada Utsman. Utsman melihat aku jelas, tapi dia tidak menjawab salamku. Ini berat bagi Sa'ad bin Abi Waqqas, berat. Ada apa ini? Saudaraku Utsman tidak seperti biasanya, dia tidak mau menjawab salam. Maka dia mau nanya juga sungkan, karena Utsman bin Affan ini kan sahabat senior. Dan ini urusan sepele, padahal beliau seorang kepala negara. Langsung beliau mengirim utusan untuk manggil Utsman. Didatangkan Utsman bin Affan. Didudukkan ini berdua, Utsman bin Affan dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini tiga sahabat yang saling mencintai karena Allah Subhanahu. Wahai Utsman, ini singkat cerita ya, singkat cerita. Wahai Utsman, ini Sa'ad bilang, tadi dia papasan sama engkau di masjid, dia mengucapkan salam, engkau melihat, tapi engkau tidak menjawab salam. Kaget Utsman bin Affan, kaget. Tadi saya ketemu Sa'ad mengucapin salam sama saya, kayaknya enggak gitu. Enggak, kayak. Wallahi, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas bersumpah, wallahi, wahai Utsman, saya tadi mengucapkan salam, engkau melihat saya, tapi engkau tidak menjawab salam. Utsman merasa yakin tidak pernah bertemu Sa'ad bin Abi Waqqas di masjid pada hari itu. Tapi Utsman bin Affan memilih untuk mengalah. Oh iya. Kemudian beliau mengatakan, saya minta maaf. Kemudian beliau mengungkapkan uzurnya. Beliau menceritakan uzurnya. Boleh jadi tadi saya memikirkan sesuatu yang bertahun-tahun saya pikirkan selama ini. Setiap kali saya mengingat permasalahan tersebut, seakan-akan saya nggak ngelihat orang. Kalau orang lagi jalan di depan saya itu, saya nggak ngelihat orang. Kalau saya ingat permasalahan tersebut, maka penasaran ya Umar sama Sa'ad bin Abi Waqqas, penasaran. Permasalahan apa itu wahai Utsman? Nah, ini persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Utsman sudah mengungkapkan uzurnya diterima. Uzurnya diterima. Kemudian Umar dan Sa'ad bin Abi Waqqas menginginkan kebaikan untuk Utsman. Ada permasalahan yang sedang dihadapi oleh Utsman bertahun-tahun. Ingin diselesaikan, ingin dibantu. Apa permasalahan tersebut wahai Utsman? Ceritakan kepada kami. Maka Utsman menceritakannya. Suatu hari, kata beliau, Rasulullah SAW ceramah di hadapan para sahabat. Ketika itu saya hadir. Rasulullah SAW kemudian bersabda, da'watu nabiyyin. Ada satu doa yang diucapkan oleh seorang nabi. Ma min 'abdin yad'u Allah biha fi syai'in qattu illa istajaba lahu. Tidak ada seorang hamba pun yang berdoa dengan doa tersebut, meminta kepada Allah sesuatu, pasti Allah akan kabulkan. Ini Nabi mau mengajarkan satu doa kepada para sahabat, doa yang mustajab, doa seorang Nabi. Tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui menginterupsi Nabi SAW. Arab Badui diinterupsi. Maka Nabi SAW meladeni, ini Arab Badui, dia konsultasi, diladeni oleh Rasulullah SAW. Dia bertanya, dijawab oleh Nabi sampai lupa waktu. Bubar majelis. Nabi belum sempat menyampaikan doa tersebut. Rasulullah SAW pulang. Inilah yang menjadi pikiran Utsman bin Affan, karena beliau menyesal sekali belum sempat bertanya kepada Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, doa apa itu? Bayangkan bertahun-tahun setelah Rasulullah SAW wafat, beliau setiap kali ingat kejadian ini beliau blank, kayak nggak ngelihat orang. Itu yang jadi pikiran saya selama ini. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan,
Saya tahu doa tersebut, wahai Utsman, karena saya juga berada di majelis tersebut bersama engkau. Saya ingat kejadiannya. Tapi saya buntuti Rasulullah SAW ke rumah, dibuntuti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesampai Rasulullah SAW mau masuk di pintu rumahnya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu memberikan isyarat bahwasanya beliau ada di belakang. Akhirnya Rasulullah menoleh, ada apa wahai Sa'ad? Ya Rasulullah, tadi engkau mau ajarkan kami satu doa seorang nabi yang mustajab. Doa apa itu wahai Rasul? Disitulah kemudian Rasulullah memberikan ilmunya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Da'watu akhi Dhinnun, doa saudaraku Nabi Yunus bin Matta ketika di dalam perut ikan, diabadikan di dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lam yad'u biha muslimun rabbahu qat illa istajaba lahu. Seseorang kalau dia bertawassul, berdoa dengan doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim pada diriku sendiri. Kemudian dia minta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Subhanallah. Akhirnya Utsman terobati, rasa penasarannya terobati, dan kembali mereka bersaudara lagi. Lihat, dari kisah ini kita belajar banyak hal untuk menguatkan ukhuwah kita. Yang pertama, salam. Ini dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengucapkan salam kepada Utsman bin Affan. Yang kedua, kalau saudara kita melakukan kekeliruan, jangan langsung vonis, jangan suudzon. Inilah yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tidak suudzon kepada Utsman. Dalam hati dia mengatakan, tidak seperti biasanya ini Utsman tidak menjawab salam saya, ada apa? Pasti ada masalah. Saya mau menyelesaikan masalah ini, saya mau mengklarifikasi masalah ini. Maka beliau menghadap kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga tidak langsung main vonis, wahai Utsman kamu salah. Enggak, dipanggil dulu, diklarifikasi dulu, ditabayyun dulu. Ini juga termasuk di antara hak persaudaraan. Nah, jangan sampai di antara kita kalau ada kabar-kabar buruk yang buruk tentang saudara kita, ikhwan kita, apalagi ustaz kita, jangan langsung, oh ini emang ustaz nggak benar nih, sudah jangan hadiri majelisnya lagi. Nauzubillah. Belum ditabayyun, belum diklarifikasi. Lihat para sahabat langsung klarifikasi. Umar bin Khattab dalam posisi dia sebagai kepala negara tidak menunggu waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah ini. Maka kalau ada permasalahan di antara kita, jangan dipendem, diupayakan untuk diselesaikan sesegera mungkin. Karena kalau dipendem-pendem itu syaitan masuk, semakin banyak membisikkan suudzon. Oh dia mau begini, dia begitu. Wah, akhirnya tambah tidak bersaudara lagi. Jadi penting husnudzon, berbaik sangka terlebih dahulu. Kemudian ketika saudara kita menyampaikan uzurnya, terima uzurnya. Ketika dia minta maaf, terima maafnya. Jangan dikorek-korek. Ya. Kemudian jangan ragu untuk minta maaf atas kesalahan yang kita lakukan sekalipun kita tidak sengaja melakukannya. Jangan ragu. Ini kan saya tanya jemaah, ini kira-kira Utsman bin Affan berdosa tidak ini? Tidak berdosa, karena beliau memiliki uzur, ya kan? Tidak berdosa, beliau tidak bersalah. Tapi apa yang beliau lakukan? Tetap beliau minta maaf. Maka pelajarannya adalah jangan ragu-ragu untuk minta maaf kepada saudara kita atas kesalahan yang kita lakukan, sekalipun itu tidak kita sengaja. Minta maaf aja, apa susahnya minta maaf, ya kan? Dan kalau saudara kita sudah minta maaf, ya jangan kita mengatakan, sudah percuma kamu minta maaf. Jangan bilang, jangan begitu. Kita juga ketika suatu saat akan berbuat kesalahan. Kalau kita ingin dimaafkan, kita juga harus pandai memaafkan. Ini ukhuwah jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai
pertemuan kita sebagaimana Dia mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga yang paling tinggi. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab kan? Ada. Tidak sesuatu yang Ustaz ingin sampaikan untuk kita, semoga apa yang kita catat, kita simak, kita dengar dari awal sampai akhir bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walau pertanyaan dari yang masuk dari WA belum ada, mungkin langsung aja dari jemaah, ada yang mau bertanya? Ya, ada 2, ada 3, masing-masing dapat hadiah. Yang bertanya. Memberikan pertanyaan yang jawab benar dapat hadiah. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang bersalaman kepada saudara kita yang tidak kenal maupun yang tidak kenal. Ya, kadang-kadang kita lewat banyak orang-orang juga di pada kumpul-kumpul Pak Ustaz. Kita mau memberi salam itu kita tidak kenal. Ya dia sedang kumpul-kumpul ya untuk ya pada merokok itu Pak Ustaz, gimana itu Pak Ustaz? Misalnya pada orang sedang merokok Pak Ustaz, itu boleh nggak Pak Ustaz? Iya. Ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana hukumnya memberikan salam kepada orang-orang yang ngumpul sedang merokok, ya? Mungkin main gaplek juga sekarang. Ya. Pertanyaannya Muslim nggak mereka? Muslim. Selama mereka Muslim, tetap ucapkan salam. Tetap ucapkan salam. Karena justru salam itu kan doa. Salam itu adalah doa. Perhatikan lafaznya. Assalamualaikum. Semoga keselamatan, kesejahteraan untuk kalian. Warahmatullahi, dan semoga rahmat Allah untuk kalian. Wabarakatuh, dan keberkahan darinya untuk kalian. Didoakan keselamatan, rahmat, dan berkah. Semoga dengan itu mereka berhenti main gaplek, berhenti ngerokok, ya kan? Jadi tetap disunnahkan untuk mengucapkan salam. Ya. Jangan-jangan mereka tetap ngumpul-ngumpul seperti itu, tidak berhenti ngerokok dan tidak ke masjid karena mereka menganggap orang-orang di masjid nggak pernah salam, gitu, ya kan? Jangan-jangan begitu. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi. Jazakallahu khairan, bagus pertanyaannya, Pak. Masyaallah. Oke, dapat hadiah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai ukhuwah Islamnya itu kan sesuatu yang sangat mendasar, Iya. yang harus diutamakan. Tapi yang sering kejadian di Indonesia, jadi saya mau bertanya 2 hal di Indonesia sama di dunia internasional. Pertama, di Indonesia itu yang sering kejadian adalah bentrok antara organisasi Islam, atau ada juga kejadian satu ustadz datang ke suatu wilayah karena menganggap dari wilayah tersebut ustadz ini berbeda paham walaupun sama-sama Islam. Sering terjadi pemuskiran sosial. Hal ini dan berlangsung terus-menerus dari dulu sampai sekarang, tidak ada yang mendamaikan. Seperti Pak Ustaz bilang kan harus ada yang mendamaikan. Iya, harus. Saya juga melihat peran MUI juga kelihatan di sini kan. Berulang-ulang kemarin terjadi di Pemalang kalau misalnya. Itu juga bentrok sampai ada korban. Itu antara Islam, antara Muslim dalam suasana sedang ada tausiah. Itu berulang terus-menerus. Jadi malah itu hal yang jelek buat Islam ya, Pak Ustaz. Iya. Itu satu. Itu bagaimana pasti mereka kalangan ustaz, kalangan ulama mengerti kan hubungan Islamnya ini. Pasti sangat mengerti. Tapi kejadian itu terus-menerus berulang. Saya mohon tanggapan Pak Ustaz mengenai hal ini. Yang kedua adalah di dunia internasional kejadian genosida di Palestina Gaza, ya. oleh Israel.
itu kan banyak di suatu negara pemerintahan dari sisi pemerintahnya lebih melihat dari sisi politik. Iya. Walaupun dia negara Islam, mayoritas Islam, tapi dari sisi pemerintahnya lebih melihat dari sisi politiknya. Walaupun secara umatnya itu udah sangat istilahnya gergetan Pak Ustaz. Kalau bisa maju, tapi terhalang kan. Iya. Terakhir saya baca tadi di Mesir, jadi ulama Al-Azhar itu mengecam Israel, tapi dilarang oleh pemerintah Mesir untuk dicabut secara itu. Nah ini gimana Pak Ustaz tanggung jawabnya dalam ukhuwah Islamiyah ya? Iya. Sering berharap demikian Pak Ustaz. Mohon tanggapan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kalian. Dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang berbeda-beda. Ya kan? Para penguasa dengan kekuasaannya harusnya bisa berbuat lebih. Mereka kalau mampu membantu saudara-saudara kaum muslimin dengan kekuasaan dan kekuatan mereka, termasuk kekuatan diplomasi politik mereka, tapi tidak mereka lakukan, maka nanti akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ulama kemampuannya hanya sekedar menyeru, ya, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, hanya sekedar bersuara, hanya sekedar menulis himbauan di mimbar-mimbar di masjid, di majelis-majelis seperti ini. Sebatas itu kemampuannya, maka sebatas itu Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada para ulama. Para ulama kalau tidak bangkit menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati umat, mereka juga akan ditanya. Ya, sebatas tanggung jawab mereka sebagai ulama. Ya. Kita juga demikian. Semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebatas sejauh mana kita sudah mewujudkan ukhuwah. Ya, bagaimana empati kita kepada saudara-saudara kita? Apa yang sudah kita lakukan? Sudah tidak mendoakan, sudah tidak, ya, paling tidak menyumbang apa yang bisa kita sumbang gitu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal batas kemampuan kalian. Adapun lebih dari itu maka Allah Maha Adil. Kita tidak akan dituntut. Tapi kalau kita mampu tapi kita tidak melakukannya, nah ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi PR kita memang sangat banyak. PR kita sangat banyak. Semua musibah yang menimpa umat saat ini, umat Islam, saudara-saudara kita di Palestina, sebelumnya saudara-saudara kita di Suriah, sebelumnya di Irak, Afghanistan, di semua belahan bumi kaum muslimin. Itu kalau seandainya prinsip ukhuwah yang kita sampaikan tadi ini terwujudkan pada diri semua kaum muslimin, maka kaum muslimin akan bersatu, kaum muslimin akan jaya. Kaum muslimin akan kembali dihormati, disegani sebagaimana dulu generasi salafus saleh. Jadi apa yang menjadi pertanyaan Bapak ini justru semakin menguatkan pentingnya pembahasan tentang ukhuwah ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan ukhuwah tersebut di tengah-tengah kita, dan semoga Allah menyadarkan pemimpin-pemimpin kita, memberikan mereka taufik, bimbingan, ya, hidayah akan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Wallahu taala a'lam bishawab. Terima kasih Pak pertanyaannya. Cukup ya? Cukup ya? Ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya Ustaz, bagaimana cara menyampaikan nilai ukhuwah kepada generasi muda Jakarta yang semakin terpengaruh budaya global, dan bagaimana peran masjid seperti Baitul Muttaqin dalam membangun komunitas yang solid di lingkungan bukan seperti Jakarta.
Bukan jamaah lain. Ini pertanyaannya butuh daurah untuk menjawabnya. Tapi apa yang sedang kita lakukan ini salah satu upaya. Alhamdulillah, Baitul Muttaqin sudah memfasilitasi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Sekarang tugas kita yang sudah dapat ilmu tentang hal ini, paling tidak menyampaikan kepada orang-orang terdekat kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita. Dan simpelnya di zaman ini ya, perbanyak taklim berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf di masjid-masjid. Kemudian kita mengajak keluarga dan tetangga kita untuk meramaikan masjid. Itu mungkin langkah awal yang konkret ya, yang real yang bisa kita lakukan. Ayo kita ajak ke masjid. Coba bayangkan kalau seandainya sholat subuh itu seperti sholat Jumat setiap hari. Ya, masjid itu Nabi SAW membangun masjid itu bukan hanya sekedar untuk sholat. Di situ Nabi rapat musyawarah bersama para sahabat. Di situ Nabi SAW membagi-bagikan pemberian kepada para sahabat yang fuqara. Jadi masjid itu jadi sentra kegiatan, bukan hanya kegiatan agama, menyampaikan ilmu, bahkan kegiatan sosial. Kegiatan bagaimana Rasulullah membantu sahabat muhajirin ahlus suffah misalkan yang tidak memiliki rumah. Itu pusat atau sentra manajemennya itu di masjid, dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW pernah menawar tawanan yang musyrik itu di masjid. Tujuannya apa? Supaya dia mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan tausiah Rasulullah SAW, dan akhirnya benar dia masuk Islam. Seperti itu kira-kira garis besarnya. Kalau detailnya ya nggak mungkin untuk dijawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya. Bismillah, Assalamualaikum. Ustaz ingin bertanya, bagaimana seharusnya kita membaca salam di majlis atau pertemuan yang di situ ada banyak muslim dan termasuk sedikit di dalamnya non muslim? Iya. Ada fatwa lajnah daimah. Lajnah daimah itu semacam MUI-nya di kerajaan Saudi. Di sana kumpulan para ulama. Ya. Mereka memfatwakan boleh hukumnya mengucapkan salam kepada kumpulan orang muslim yang di situ ada non muslim, tapi dengan syarat ucapan salam itu hanya diniatkan kepada yang muslim. Hukumnya boleh. Adapun kalau non muslim mengucapkan salam, maka kita hanya menjawab waalaikum. Ya, seperti itu ketika Nabi SAW diucapkan salam oleh orang kafir, beliau menjawab waalaikum. Adapun kalau kepada satu orang atau dua orang kafir yang jelas dia kafir, maka para ulama mengatakan kita tidak memulai salam lebih dulu. Ya. Tapi kalau kita mendoakan semoga engkau mendapatkan hidayah atau semoga dia mendapatkan hidayah, ini boleh. Ya. Tapi assalam mendoakan keselamatan, mustahil. Orang kafir kalau dia mati di atas kekafiran, dia akan selamat di akhirat, itu kan mustahil, ya kan? Maka doa yang tepat adalah mendoakan dia hidayah, masuk Islam, baru selamat insya Allah. Jelas ya? Ya, ini masih banyak nih hadiahnya. Mungkin supaya cepat, baginya begini. Yang paling tua, yang paling senior yang hadir di majelis ini siapa kira-kira? Nggak ada yang mau mengaku. Masya Allah ada 105. Subhanallah. Subhanallah. Allah Akbar. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man hasuna amalu wa tala umruh. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik amalnya dan paling panjang umurnya. Bukan hanya panjang umur tapi baik amalnya. Ini silakan dikasih. Nah, dapat 2 dari Mas. Sudah cukup. Enggak perlu aja, sudah. Masyaallah. Jazakallahu khairan. Yang paling kecil, siapa yang paling depan? Nah, ini Bani. Hayakumullah, jazakallahu khairan wa barakatuh.
Yang paling kecil ada? Oh, sini. Ini dapat nih. Nah, ini dibagikan dan buat mereka nih, buat yang adik-adik di situ ya, masya Allah. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh insya Allah. Cukup jamaah ya. Jazakumullah khairan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di kesempatan yang lain insyaallah.